Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share tutorial cara menginstal aplikasi ujian untuk KSM Online 2020. Nah, jadi buat Bapak Ibu pendamping bisa tonton video ini untuk cara instalasi aplikasi ujian KSM Online 2020, baik itu untuk simulasi maupun untuk nanti hari H-nya. Oke ya, tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalian tonton video sampai habis, oke? Sebelum kita mulai, let's see deh. Nah, jadi beberapa hari ke depan, kalau nggak salah sesuai jadwal tanggal 2 sampai 3 November bakal diadakan simulasi untuk ujian KSM Online 2020. Nah, yang dimana ujiannya itu bisa dilakukan di rumah, warnet, warkop, ataupun dimanapun yang penting ada koneksi internet. Nah, sebenarnya sistem ujian ini hampir sama dengan para mahasiswa yang mendaftar di PTKIN ya, atau Perguruan Tinggi Agama Islam. Jadi mereka di ujian UMPTIN itu mereka diwajibkan untuk ujian di rumah karena pandemi COVID-19, yang dimana ujian itu bisa menggunakan laptop, yang penting aktif kamera gitu ya, jadi nggak perlu ke kampus. Jadi sama juga untuk ujian KSM ini mereka ujiannya menggunakan laptop yang aktif kameranya gitu ya, dan yang penting terkoneksi dengan internet. Nah, jadi di sini nggak usah lama-lama, jadi bakal aku mulai ya tutorial. Jadi pertama kali kita harus login ke KSM Online. Nah, kita cari di Google KSM Online untuk mengunduh aplikasinya ya. Di sini aku udah unduh. Udah ada 2 file ya. Oke, setelah muncul nanti bakal muncul notifikasi seperti ini. Oke, kita tunggu, dan kawan-kawan harus udah mendownload kartu ujian para siswanya. Oke, setelah muncul kemudian kita klik login yang ini. Oke, kemudian kita login ke aplikasi. Oke, langsung aja kita ke kartu ini ya. Kalau belum download kartunya, kalian download dulu kartu peserta. Tapi kalau udah langsung aja ke ini ya, simulasi KSM 2020. Nah, di sini untuk mengunduhnya yaitu Save Exam Browser. Kemudian yang ketiga harus kita juga unduh aplikasi KSM Online-nya. Nah, di sini aku udah unduh, jadi nggak perlu aku kasih contoh lagi. Jadi langsung aja ini aplikasi yang pertama klik kita install, kita double klik. Oke, tunggu. Oke, kita centang dulu I agree to license term and condition. Kita centang, kemudian klik install. Kalau muncul kita tekan yes. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, untuk prosesnya ini memang lama, kan tunggu aja. Yang penting jangan kalian apa-apain. Jadi kalau misal dia nggak jalan biarkan aja, karena memang lama nih. Udah aku skip ya. Jadi ini udah tinggal tunggu aja. Oke, nanti muncul installation successfully complete. Nah, ini close saja. Langsung kita install ini ya, aplikasi KSM Online ya.
Nah, tadi kan ini save exam. Sekarang kita install yang kayak save online-nya. Jadi caranya double klik juga. Oke, tunggu proses. Nah, dia bakal otomatis configuration, jadi kalian tunggu aja. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian klik aja yes. Nah, jadi tadi kan udah terinstall. Setelah kalian klik yes itu, dia bakal tutup otomatis. Jadi kita cari aplikasi Save Exam Browser. Nah, biasa di start itu ya, atau di menu window ini. Jadi ini dia. Jadi kita buka yang ini ya, yang Save Exam Browser. Oke, dia lagi loading, kalian tunggu aja. Nah, kalau misalnya blank putih ini kalian tunggu aja, ini kan ada loading tuh. Oke, udah berhasil. Nah, jadi inilah tampilannya kalau misalnya kalian sudah berhasil ya. Jadi nanti tinggal kita masukkan di sini nomor pendaftaran yang ada di kartu, kemudian tanggal lahir siswa yang bersangkutan. Barulah klik masuk. Oke ya, jadi kurang lebih itu cara install. Tapi dengan catatan, di sini intinya udah berhasil nih ya. Udah tampil seperti ini berarti berhasil. Ini aku tutup dulu. Jadi cara nutupnya ini dia. Nah, ini cara nutupnya di sudut ini. Kemudian kita klik yes. Nah, tadi itu cara ininya ya, cara downloadnya dan cara installnya udah berhasil. Nah, tapi di sini aku juga akan jelaskan syarat untuk spek laptopnya itu harusnya bagaimana gitu. Karena nanti kalau misalnya gagal, dia bakal muncul seperti ini notifikasinya. Nah, takutnya nanti muncul seperti ini kalau misalnya kalian tidak sesuai dengan yang diminta sama sistem gitu ya. Karena sini nanti bakal muncul browser ujian tidak sesuai. Nah, jadi sini aku bakal jelaskan juga bahwasanya di sini pihak dari KSM sudah memberikan 6 kriteria untuk spek komputer ataupun laptop. Nah, jadi yang pertama, layar minimal 12 inci. Ini yang paling kecil ya, supaya siswanya nggak sakit mata. Kemudian dilengkapi dengan web kamera. Nah, web kamera inilah yang berfungsi untuk mengawasi siswa tadi itu. Jadi harus aktif web kameranya. Jadi kalau nggak bisa, nanti bakal gagal gitu, bakal dianggap diskualifikasi. Jadi kalian usahakan harus aktif webcamnya gitu ya. Oke, yang ketiga minimal RAM 2 GB. Ini rata-rata udah lebih ya, 2 GB. Kemudian yang keempat, memiliki minimal 10 GB storage. Oke, itu pasti udah semua juga. Kemudian menggunakan Windows 8.1 atau 10. Nah, aku sendiri menggunakan Windows 10 ya. Jadi buat kawan-kawan yang menggunakan Windows 7 nggak dianjurkan. Jadi kan harus ganti laptop kalau misalnya Windows 7 gitu. Mungkin bisa diinstal tapi takut nanti crash. Jadi untuk jaga-jaga gunakan aja Windows 8 atau Windows 10. Oke. Yang keenam, yang terakhir, memiliki koneksi internet stabil minimal 2 Mbps. Disarankan tidak menggunakan tethering. Nah, biasanya kan ini kalau kawan-kawan menggunakan tethering itu sering ada nelpon otomatis kan terputus gitu. Jadi kusarankan memang menggunakan wifi aja gitu ya. Kalian bisa menggunakan wifi sekolah ataupun kalian bisa menggunakan juga wifi warkop ataupun wifi ID gitu ya. Suka hati kalian. Oke, jadi kurang lebih speknya itu dia. Dan kurang lebih tampilan nanti seperti ini. Tunggu ya. Oke, jadi ini dia pertama. Seperti aku kasih nampak tadi kan ada menu login. Jadi loginnya tadi menggunakan kode pendaftar yang ada di kartu kita. Kemudian passwordnya itu menggunakan password siswa. Yang mana tahun, bulan, kemudian tanggal. Jangan salah gitu ya. Kemudian nanti ada bakal menu persetujuan. Jadi kita klik warna hijau di setuju. Dan di sini kan juga bisa nanti lihat apa aja syarat-syarat ataupun ketentuan selama ujian gitu ya. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini bakal ada foto siswa yang dimana menggunakan web kamera. Jadi kusarankan tadi menggunakan
web kamera yang aktif gitu ya. Kemudian ini dia. Sebelum melakukan pelaksanaan, peserta wajib mengambil gambar pada dashboard peserta di sebelah kiri sambil menunjukkan kartu pesertanya. Nah, jadi nanti siswa itu harus memegang kartu pesertanya sambil menunjukkan di web kamera ini ya. Nah, bahwasanya ini kalian nggak dijokikan ujiannya gitu. Oke ya, jelas. Kemudian barulah klik ambil gambar. Nah, untuk menyimpannya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan anak-anak yang ujian UMPTKN untuk masuk kuliah gitu. Oke, jadi setelah keluar notifikasi foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan, nah kalian bisa lanjut terus, bisa ngegas terus ujiannya. Ini dia. Nah, pertama kali kalian harus ikut simulasi dulu untuk memudahkan atau mengetahui bagaimana tampilannya. Oke, jadi kurang lebih ini dia tampilannya. Oke ya. Oke ya, jadi kalau perkara ujian tergantung anak. Di sini aku hanya menjelaskan teknis cara menginstalnya gitu. Oke, jadi buat kawan-kawan udah bisa langsung unduh, takutnya nanti nggak bisa lagi linknya. Oke ya. Jadi sekian aja tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau yang gagal bisa komen di bawah, mungkin nanti aku bisa bantu. Dan jangan lupa sekali lagi aku sarankan kalian tekan subscribe yang warna merah karena subscribe itu gratis, nggak rugi kalian. Dan sekaligus bisa membantu aku bisa untuk makan enak. Oke ya. Jadi sekian dari aku. Jika bermanfaat kalian like dan kalian subscribe. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.